Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, baik yang bisa hadir di gereja maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita akan bangkit berdiri untuk masuk dalam saat teduh. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama, kedua, dan 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. KPPK 11, terpujilah nama Allah. Silakan duduk kembali. Mazmur 32 ayat ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengingat janji Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat ke-9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
kita akan nyanyikan KPPK 185, Ku Tinggalkan Dosaku. Cepat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ku ingin sepertinya lemah lembut kasih. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami sadar kami seringkali tidak menuruti apa yang menjadi perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Kami justru seringkali mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kami, yang menjadi hawa nafsu kami. Bapa, sungguh kami berdosa di hadapan-Mu. Bapa, ampunilah setiap dosa kami ini. Ampunilah setiap kesalahan-kesalahan kami ini. Kami memang sadar bahwa kami tidak layak mendapatkannya. Tetapi kami juga sadar bahwa hanya kepadamu lah kami dapat memohon.
Kami sadar bahwa hanya oleh darah-Mu lah kami dapat bersih. Kami sadar oleh karena pengorbanan-Mu lah kami dapat pengampunan. Dan oleh karena belas kasihan-Mu lah kami yang tidak layak menjadi layak menerima pengampunan dosa ini. Oleh karena itu, kami memohon ampun dan kami juga bersyukur dapat menerima belas kasihan dan anugerah yang begitu besar bagi kami. Ya Roh Kudus, untuk sekarang dan selanjutnya, pimpinlah hidup kami, tuntunlah hidup kami ke jalan yang benar. Ajarlah kami untuk setia melakukan kehendak Bapa dan melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Bapa. Dan ajarlah kami untuk tetap setia hanya memandang kepada wajah-Mu sampai Engkau datang kedua kalinya. Inilah seruan doa kami, serta ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dengarlah ayat janji pengampunan dosa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai nyanyian syukur atas pengampunan dosa, kita akan naikkan satu pujian, Karena Salib-Mu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit diri. Tibalah saatnya bersama dengan umat dari segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Himawan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai
Marilah kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan kemudian mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada kesempatan ini sekali lagi kami boleh lagi datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang di sorga, berbicaralah kepada kami. Kami membutuhkan kebenaran-Mu. Ajarlah kami Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak suara-suara yang kami dengar, saat ini kami mau mendengar suara-Mu. Di tengah begitu banyak ajaran-ajaran dunia ini, kami saat ini ingin mendengarkan ajaran-Mu. Berilah kami kebenaran-Mu. Iman kami boleh diteguhkan dan dikuatkan. Kami bahkan boleh dikoreksi, diperbaiki, dan ditransformasi. Pakai hamba-Mu yang lemah menjadi saluran berkat kebenaran Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5, kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayat 21. Kitab 1 Yohanes, kita akan membaca dari pasal ke-5, ayat 13 sampai ayat 21. Tema kita pada hari ini, memiliki hidup yang kekal. Pembacaan kita ambil dari 1 Yohanes pasal 5, ayat 13 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Ia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, Tuhan memberkati kita. Penghujung bulan Maret ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin sejauh ini. Salah satu hal yang membuat kita bersyukur adalah, saudara, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan tegas mengatakan, bahkan berkali-kali menggunakan satu kata yang diulang-ulangi. Kita tahu. Ini saudara, kita tahu. Ayat 13 yang kita baca tadi dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah tema kita pada hari ini, memiliki hidup yang kekal.
Saudara, kita tahu hal itu. Tadi dikatakan di ayat yang ke-13. Kita tahu. Tahu apa saudara? Tahu bahwa kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Saudara, ini bukan hanya feeling. Saya merasa. Bukan juga saya menduga-duga. Atau mudah-mudahan. Tetapi saya tahu. Saudara, ini satu bahasa yang sangat kuat. Tahu dalam pengertian bahwa itu fakta buat saya. Persis seperti saya tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Demikianlah saya tahu. Kadang-kadang feeling bisa menipu kita. Kita merasa tidak enak, mood kita tidak bagus, kita marah-marah sama Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Kadang-kadang kita bisa menjadi ragu. Dan kemudian kita berpikir, saya diselamatkan apa enggak ya? Saya punya hidup yang kekal apa enggak ya? Banyak orang juga, orang Kristen bahkan sudah sering ke gereja, tetapi masih menduga-duga. Masih berspekulasi, mudah-mudahan punya hidup yang kekal. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita tahu. Dan itu artinya, itu adalah fakta. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki hidup yang kekal. Amin, saudara? Saudara harus punya kepastian itu. Saudara, tetapi apa yang kita maksud dengan hidup yang kekal? Saudara perhatikan dalam bacaan kita tadi, dikatakan di ayat 18 tadi saya sudah membacakan, kita ini lahir dari Allah dan kita berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah dan kita berasal dari Allah. Ayat 19 kita berasal dari Allah. Ayat 18 kita lahir dari Allah. Saya perhatikan, kalau saya lahir dari papa mama saya keturunan secara biologis dari papa mama saya, berarti saya membawa hidup papa mama saya mengalir ke saya. Kemudian saya menjadi lahir dan saya hidup. Kita tahu bahwa menjadi seorang yang percaya bukan dengan cara lahiriah, biologis, secara fisik. Tapi disebut lahir baru oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Artinya kita lahir baru melalui Allah. Dan dikatakan di sini kita lahir dari Allah. Dan karena itulah kita disebut kita berasal dari Allah. Artinya saudara, secara rohani kita adalah keturunan Allah. Kita dilahirkan oleh Allah. Itu berarti hidup kita, saudara, hidup kita itu bersambungan dengan Allah. Hidup Allah mengalir ke dalam hidup kita. Kita bukan hanya hidup secara biologis, dan hidup biologis ini kita tentu dapatkan dari papa mama kita. Tapi hidup biologis ini hidup yang tidak akan bisa bertahan lama. 90 tahun mungkin. Itu pun sudah sangat-sangat luar biasa. Tetapi yang namanya hidup kekal, sambungannya tidak bisa dari manusia. Sambungannya dengan siapa? Dengan Allah. Kita membayangkan aliran listriknya Allah itu tidak pernah padam. Di Lipo Karawaci lampu suka padam katanya listrik. Ya, apalagi di Medan. Zaman dulu kalau di Medan itu mati lampu terus. Makanya genset laku sekali di sana. Dan banyak daerah yang seperti itu. Ya. Karena tidak tahu apanya, tapi yang pasti nggak kuat untuk terus-menerus mengalirkan kekuatan untuk menghidupkan. Dan tapi itulah namanya manusia. Apalagi produk manusia. Manusia yang fana. Produk manusia juga penuh dengan kekurangan. Tidak akan bisa terus-menerus mengalirkan kehidupan yang sifatnya kekal selama-lamanya. Allah bisa. Dan karena itulah ketika kita lahir baru dari Allah, kita punya persambungan hidup dengan Allah. Hidup Allah mengalir dalam hidup kita. Itu yang membuat hidup kita menjadi hidup kekal. Itu yang bisa membuat kita bisa bertahan, melewati segala kesulitan hidup dalam dunia, segala kelemahan di dunia. Bahkan ketika kita mengalami kematian secara jasmani pun,
Allah dan hidupnya memegang kita untuk terus-menerus bersama dengan Dia dalam kehidupan yang baka, kehidupan yang selama-lamanya. Saudara, kita membayangkan kayak begini. Kita ini satu apel. Ya. Tergantung kita taruh di mana, itu akan membuat daya tahannya bertahan seberapa lama. Taruh aja di tempat yang terbuka. Apel yang sudah dipetik, nggak lama kemudian menjadi mulai keriput dan rusak. Kalau kita taruh di kulkas, tahan jauh lebih lama. Tapi sekali lagi itu produk manusia. Ya, selama-lamanya pun nggak akan sangat lama. Bagaimana apel itu bisa terus bertahan? Memang nggak ada cara lain. Kita bisa membayangkan itu. Bagaimana hidup saya bisa bertahan terus? Karena ada persambungan dengan kehidupan Allah. Kulkas super ajaibnya ini yang menjaga memelihara kita. Sebenarnya itu yang perlu kita tahu. Itu yang perlu betul-betul tertanam dalam diri kita. Itu suatu fakta. Walaupun seringkali hidup tidak seindah seperti yang kita inginkan. Kemudian dikatakan begini, saudara. Kalau kita tahu kita punya hidup yang kekal. Kalau kita tahu kita hidup bersambungan dengan Allah. Saudara sekalian, apa yang terjadi dalam diri kita? Ayat 14, ayat 15 memberikan kita sesuatu keyakinan, suatu kepastian. Ayat 14, ayat 15 berkata begini, dan inilah keberanian percaya kita kepada Dia, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Saudara, apa ini? Ayat-ayat ini terjemahan bahasa Indonesia memang kurang begitu bagus, ya. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal ini. Tapi poin yang ingin disampaikan dari ayat-ayat ini adalah bahwa kita memiliki keyakinan dan kepastian di dalam diri Allah. Ada satu persambungan yang permanen, ada satu persambungan hidup yang terus-menerus yang membuat kita ada satu kepastian. Ada satu keyakinan yang sangat kuat. Bahasa Indonesia menggunakan istilah keberanian untuk percaya. Ada satu confident. Tidak biar pet, kata orang kalau listrik. Ya, totonya merusak alat kita. Ya, mati, nyala. Berapa hari kemudian mati. Tapi dengan Allah ada keyakinan dan ada kepastian. Dan kepastian itu, saudara, itu kalau terungkap dalam doa, ini khususnya karena doa adalah hubungan kita dengan Allah. Terus sekalian digunakan dengan istilah ini. Doa-doa itu adalah doa-doa kepercayaan. Hubungan dengan Allah yang bersambungan, saudara, jelas sekali salah satu yang paling basic di dalam hubungan itu adalah ketika kita bersekutu dengan Allah, berbicara dengan Allah, ngobrol dengan Allah, berdoa. Itu hubungan. Allah mengalirkan hidupnya dalam diri kita. Kita mengungkapkannya dalam doa kepada Allah. Doa-doa itu dikatakan dalam ayat-ayat kita baca adalah doa-doa kepastian, doa-doa kepercayaan. Nah, terjemahannya saudara, ayat-ayat itu kalau saya terjemah ulang, sebenarnya pengertiannya kira-kira kayak begini. Jika kita meminta sesuatu sesuai kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Itu sebenarnya kata itu. Bahasa Indonesia langsung cepat mengabulkan. Lebih yakin lagi itu sebenarnya. Tapi istilah yang dipakai adalah Dia mendengarkan kita. Jika kita minta sesuatu sesuai kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Dan jika kita tahu Dia mendengarkan kita di dalam permintaan-permintaan kita, kita tahu kita mendapatkan apa yang kita minta. Saudara perhatikan, ini betul-betul adalah doa kepercayaan. Kita meminta sesuai kehendaknya. Dan kita tahu, kalau kita minta sesuai kehendaknya, Dia mendengarkan. Saudara, Dia mendengarkan. Bahwa Allah memasang kuping mendengar, kemudian betul-betul memperhatikan, itu istilah mendengarkan dalam bahasa Indonesia ya. Bukan hanya hear, tapi listen gitu. Mendengar sekilas bisa, tapi mendengarkan adalah Dia menaruh pikirannya, Dia menaruh hatinya
ketika seseorang teman bercerita, kalau kita lagi sibuk, sambil bersihin dapur, sambil kerja sesuatu, ya sekilas lah lewat. Tapi kalau betul-betul kita duduk tenang mendengarkan, nah itu sudah memberikan perhatian. Ini istilah itu, mendengarkan. Tetapi sebenarnya pengertiannya bukan bahwa Allah memberi, mengabulkan, dalam pengertian sudah dikasih barangnya. Tapi Allah mendengarkan. Kalau kita minta sesuatu, sesuai kehendaknya, Allah mendengarkan. Oh, jadi lantas apa dong? Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tahu dia mendengarkan, sebenarnya kita sudah mendapatkan apa yang kita minta. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan perhatian Allah, mendapatkan hati Allah, pikiran Allah. Kita tahu Allah sudah mendengarkan. Selebihnya saya percayakan kepada dia. Bayangkan seorang anak atau anak kita yang sedang studi di Jogja, kos misalnya di sana. Dia telepon ke kita, papanya atau mamanya. Dan mamanya, papanya yang menyekolahkan memang cukup punya dana untuk sekolahkan kuliah di Jogja. Karena itulah ketika misalnya tanggal 15 dia harus bayar, tanggal 10 dia telepon, "Ma atau Pa, saya harus bayar uang kuliah. Tanggal 15 deadline-nya. Papa dengar gak?" Dengar dong. Gitu. Nah, kalau Papa udah dengar, kalau Mama udah dengar bahwa deadline-nya tanggal 15, saya serahkan padamu lah. Gitu kan. Itu namanya kepercayaan. Ya tentu sebagai anak yang manja, mungkin besoknya kita telepon lagi, "Pak jangan lupa, gitu kan ya. Kita bisa. Atau sebagai anak yang agak khawatiran, malam-malamnya kita tiba-tiba, jangan-jangan nanti Papa lupa. Ya kita WA lagi, "Pak jangan lupa ya Pak." Gitu. Bisa terjadi. Tetapi kalau kita tahu Bapak kita nggak perlu Pak, bahwa Bapak kita baik, bahwa Bapak memberikan apa yang sesuai dengan dia pikir terbaik buat kita. Ketika kita sampaikan ke dia mendengarkan kita, itu sudah menjadi sesuatu yang full kita dapatkan. Kita senang bahwa kita mendapatkan perhatian Bapak, bahwa dia pasang telinga dan mendengarkan. Soalnya istilah itu kalau dibayangkan ya, kita ini manusia kecil. Di tengah begitu banyak orang, di tengah begitu banyak hal, di tengah begitu banyak suara. Ketika saya bilang, "Bapa kami yang di sorga, Engkau tahu kesedihanku. Tolong Papa, hiburkan aku." Suara yang kecil di tengah ributnya dunia. Ya kok Allah bisa? Bukan hanya hearing, dengarkan sekilas. Tapi dia mendengarkan, listening, memberikan hatinya, memberikan pikirannya untuk satu kalimat pendek saya, satu suara kecil saya. Dia mendengarkan. Saudara, itu sudah satu penghiburan kekuatan yang luar biasa. Tentu kita akan meminta seperti anak manja tadi, sebagai anak yang khawatir kita minta lagi, seolah-olah dia tidak mendengarkan kali pertama begitu. Kita mungkin akan ngomong lagi. Tapi harus dengan satu kepastian ini. Kita boleh seperti anak manja tadi, boleh sebagai anak yang khawatir tadi, malam-malam hanya WA lagi, "Papa jangan lupa ya." Tapi jangan sebagai anak yang gak percaya. Jangan sebagai anak yang meragukan papa mamanya. Sehingga ketika ngomong lagi, ngomong bukan dengan sebagai anak manja atau sebagai anak khawatir. Sebagai anak yang gak percaya papa mamanya. "Pa benar mau ngasih, Pa benar mau transfer." Ada kayak seperti itu. Lama-lama papanya bilang, "Udah kalau kamu ngomong terus kayak begini, saya gak kasih malah." Tapi ada satu kepercayaan. Karena dia memang mendengarkan. Itu sebenarnya poinnya. Nah, saudara, itulah sebenarnya salah satu konsekuensi dari hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang begitu intim, begitu dekat. Kita punya hidup kekal, hidup Allah mengalir dalam diri kita. Sehingga ketika kita berdoa, itu adalah aliran kepercayaan kita kepada Allah. Dan karena itulah saudara sekalian, kemudian berikutnya bahkan dikatakan, bukan saja kita bisa berdoa untuk diri kita, untuk kebutuhan kita yang sesuai kehendak Allah, tapi bahkan kita bisa berdoa untuk orang lain. Dikatakan di dalam ayat-ayat 16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya.
yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saudara, ini ayat-ayat yang sulit. Tetapi poinnya sangat jelas, bukan? Dikatakan begini. Kita mau lihat dulu tadi di ayat yang ke-16-nya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Hendaklah ia berdoa dan kemudian hidup itu akan diberikan kepada orang berdosa tadi. Artinya apa, saudara sekalian? Kita yang punya hidup kekal, kita yang punya confident kepada Allah, bahkan kita bisa mengalirkan hidup itu kepada orang-orang lain. Itu poinnya. Orang-orang yang kita doakan, kita punya hidup yang kekal. Kita bukan sumber hidup kekal, bukan. Sumber itu dari Allah. Tapi kita sekarang kan bersambungan dengan Allah. Kita bisa menjadi alat Allah untuk mengalirkan hidup itu kepada orang-orang lain. Maka dikatakan di situ, di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara, kita berdoa kepada orang, untuk orang yang belum percaya. Belum percaya, kemudian dikatakan kalau kita doa, kehidupan dari Allah dapat dialirkan ke mereka. Artinya apa? Mereka yang belum percaya ini, Alkitab selalu menegaskan, orang yang belum percaya kepada Yesus, orang itu adalah mati secara rohani. Tentu secara biologis dia hidup. Tetapi Alkitab mengatakan mati secara rohani. Saudara tahu apa artinya mati sebenarnya? Ya saudara, kalau kita punya satu alat yang harus dinyalakan dengan listrik, misalnya kipas angin manual, harus dicolok dengan listrik. Ketika colokannya dicabut, sebentar kemudian kipas angin itu mati. Kalau pada saat kita mencabut kipas angin itu, pada saat kita cabut dari stop kontaknya, kipas angin itu biasanya masih berputar. Ya, beberapa detik kemudian baru mati. Agak pelan-pelan mati. Tetapi sesungguhnya bukan putaran itu mendefinisikan dia hidup atau mati. Tapi ketika dicabut dan terputusnya hubungan dengan sumber listriknya, dia sudah mati. Sebenarnya itu gambaran mengenai manusia berdosa. Ketika dia terpisah dari Allah, itu disebut mati. Betul, dia masih hidup secara biologis, masih bernafas. Tapi dia mati secara rohani. Selama dia masih hidup secara biologis, masih bernafas dalam dunia, dia punya kesempatan untuk disambungkan kembali dengan hidup Allah. Disitulah peran kita. Berdoa. Meminta. Kita tidak bisa jadi sumber hidup itu. Kita mau colok gimana pun juga hidup orang itu dengan hidup kita. Kita nggak bisa memberikan dia hidup kekal. Tapi kita bisa menjadi alat Allah untuk mengalirkan hidup kekal itu kepada orang yang mati secara rohani. Maka dikatakan, kalau kita melihat orang yang berbuat dosa, kita akan berdoa. Sebenarnya istilah itu bukan kita harus berdoa, tapi kita akan berdoa. Artinya apa? Itu gerakan yang normal dan natural. Gerakan yang spontan. Kayak kalau Anda lagi berjalan, tiba-tiba ada yang lempar bola, saya nggak perlu bilang Anda harus mengelak, tapi Anda secara otomatis akan mengelak, begitu. Ya. Saking otomatisnya, kadang-kadang Anda lagi nyetir mobil, di dalam mobil, ada daun di depan mobil Anda, tiba-tiba Anda juga begini. Begitu kan ya, padahal tidak akan kena kepada Anda. Tetapi spontan, Anda akan mengelak. Itu seperti itu istilah itu. Anda akan berdoa. Supaya hidup diberikan kepada orang tersebut, orang berdosa tersebut. Artinya, supaya dia bersambung dengan kehidupan yang kekal dari Allah. Maka kemudian dalam konteks itulah dikatakan, ada orang-orang yang memang nggak bisa lagi didoakan, gitu ya. Orang-orang yang berbuat dosa, yang ujungnya menuju kepada kepastian kematian. Jadi sudah perhatikan, orang yang berdosa, orang yang belum punya Allah, dia adalah mati secara rohani.
Tapi dia masih punya kesempatan untuk disambungkan kembali dengan hidup Allah. Akhirnya dia menjadi hidup secara rohani. Dan karena itu kemudian nanti akan diterima oleh Allah dalam kehidupan kekal bersama Allah. Tapi ada orang yang dalam hidup biologisnya, dia tidak percaya kepada Allah, dan itu disebut mati rohani. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk disambungkan, tapi dia nggak mau. Dengan berbagai cara dia nggak mau. Akhirnya dia mati secara jasmani, karena itu tidak akan ada lagi kesempatan. Anda mau doakan gimana pun juga nggak akan bisa lagi. Kita ingat cerita kayak perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus. Saudara mungkin tahu cerita itu. Kemudian dikatakan orang kaya itu meninggal. Itu perumpamaan, makanya bisa digambarkan mengenai apa yang terjadi di sana. Orang kaya yang jahat itu meninggal, Lazarus yang miskin itu juga meninggal, Lazarus diterima di pangkuan Abraham. Orang kaya itu enggak, orang kaya itu berada dalam kesakitan, penderitaan, dan dia meminta kepada Bapak Abraham, bisa enggak tolong saya? Bapak Abraham ini orang baik, namanya orang minta tolong harusnya dia tolong, tapi dia bilang, no way, enggak mungkin bisa. No way, betul-betul no way, enggak ada jalan, begitu. Ya. Karena ada satu jurang yang terlalu jauh. Enggak ada lagi kesempatan. Enggak ada kesempatan. Bahkan dalam Alkitab ada juga mengatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Ketika engkau berbuat dosa, menghujat Roh Kudus. Matius pasal yang ke-12 mengatakan itu. Saudara, yang bisa membuat seseorang bertobat itu Roh Kudus. Bukan? Yang bisa melahirkan baru seseorang itu Roh Kudus. Sumbernya itu kita tolak. Bukan hanya kita tolak secara explicitly, kita tolak. Tapi kalau dalam cerita Matius pasal 12 itu, bahkan udah sadar bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi bilang itu iblis. Oh saudara, menyakitkannya luar biasa. Maka Yesus kemudian berkata, setiap hujat manusia itu diampuni. Tapi hujat kepada Roh Kudus tidak diampuni. Saudara, itu mengerikan. Jangan pikir Allah itu kayak lampu Aladin ya saudara. Artinya setiap kali digosok pasti muncul jinnya untuk menolong kita. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Berdaulat, bebas. Kita jangan pikir dia bisa dipermainkan. Maka kita melihat cerita yang sangat mengerikan. Firaun mencoba lawan Allah. Mengeraskan hati terhadap Allah. Allah datangkan berbagai tulah. Berbagai kesulitan. Ketika dia sadar dia ingin berubah pun, Allah tidak kasih kesempatan. Allah mengatakan dia mengeraskan hati lagi Firaun. Saudara, ini cara kerja Allah yang memang unsur sisi kerasnya Allah. Karena Allah tidak mau dipermainkan oleh manusia. Tapi kita tentu saja sebagai manusia, kita tidak punya pandangan seperti Allah, sejelas seperti Allah. Kita tidak tahu siapa yang bikin dosa yang gak bisa diampuni. Kita gak tahu. Ya seorang sejahat seperti Paulus pun kita tahu kan dia penganiaya. Kemudian dia punya kesempatan bertobat. Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Kemudian punya kesempatan bertobat. Artinya kita juga tidak boleh judge. Wah ini dosanya enggak diampuni. Kita enggak usah doain dah. Kok tahu begitu ya. Itu sebenarnya hanya Allah yang tahu. Kita enggak tahu. Jadi selama kita masih bertemu dengan orang, doakan saja. Tidak apa-apa. Doakan. Karena kita enggak tahu persis, kita enggak bisa menilai. Seandainya saja betul-betul kita tahu Allah bilang, saya nggak kasih dia kesempatan untuk bertobat karena dia terlalu melawan saya. Dan artinya kita pun nggak bisa ngeyel sebenarnya. Enggak lah. Tapi dalam cerita Alkitab bahkan ada juga sih dikatakan demikian kan. Kayak Musa yang menjadi pembela di hadapan Allah untuk orang-orang Israel. Jadi sebenarnya kita tidak punya pengetahuan sejelas seperti Allah. Ya tentu baik kita tetap mendoakan. Sejahat apapun seorang Hitler kah? Seorang pembunuh bayaran kah? Seorang pembakar gereja kah? Yang berceramah bertahun-tahun menghujat kekristenan, menghujat Alkitab, menghujat bahkan Tuhannya orang Kristen. Kita nggak tahu persis seberapa jauh dia berbuat dosa di hadapan Allah. Kita nggak bisa menghakimi dosanya tidak bisa diampuni. Enggak. Yang kita tahu adalah kita bisa mendoakan dia. Jadi nggak apa-apa, kita tetap doakan. Kita jangan membuat pembedaan karena kita sebenarnya nggak tahu. Tetapi yang ingin dikatakan adalah
Doa itu serius. Kalau kita minta seseorang untuk diselamatkan, kita serius mengenai itu. Karena ada kehidupan yang bisa dialirkan. Jadi bukan hanya basa-basi. Itu sebenarnya ingin ditegaskan. Jadi tekanan kita melihat ayat-ayat itu adalah, kalau kita punya hidup yang kekal, kalau hidup kita bersambungan dengan Allah, itu bukan hanya untuk diri kita. Harusnya itu mengalir keluar untuk menghidupkan orang lain juga. Melalui apa? Kita menjadi alat Allah, mendoakan orang lain, mengabarkan Injil kepada orang lain. Soalnya itu tugas kita. Itu tugas kita. Saudara mungkin nggak usah mikir-mikir jauh-jauh, saudara mau pergi menginjili itu pengkhotbah-pengkhotbah dari agama lain yang suka menghujat kekristenan. Masih banyak kan orang-orang sekitaran kita yang hidupnya nggak seperti itu, tapi mereka butuh Yesus. Mereka butuh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Nah, silakan injili mereka. Ya, doakan, injili mereka. Kalau ada kesempatan injili itu orang-orang yang suka menghujat kekristenan, ya tidak apa-apa juga, silakan. Siapa tahu suatu hari ketemu di penjara misalnya begitu. Ya kita bisa doakan, bisa injili. Tapi sebenarnya di sekeliling kita juga banyak kesempatan itu. So itu mengalirkan kehidupan yang keluar dari kita. Dan yang terakhir saudara-saudari sekalian, itu tertulis di ayat yang ke-18 sampai 21. 18 sampai 21 dikatakan begini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan di sini? Yang pertama tadi, fakta kita adalah orang yang punya hidup kekal karena kita ada dalam Yesus Kristus, hidup bersambungan dengan Allah. Karena itulah kita confident. Bahkan dalam doa kita itu doa kepercayaan, doa yang meletakkan diri kepada Allah. Bahkan kita bisa mendoakan orang lain untuk mengalirkan kehidupan kepada mereka yang secara rohani mati. Mereka bisa dihidupkan oleh kehidupan Allah. Dan ini mengatakan bahwa kita yang punya hidup kekal, kita tidak akan terus-menerus berada di dalam dosa. Kita akan mencari kehidupan yang benar. Itu sebenarnya yang ditekankan saudara. Kita tidak akan terus hidup dalam dosa. Tetapi kita akan hidup di dalam kebenaran. Kita akan belajar hidup di dalam kebenaran. Saudara sekalian, itu juga salah satu ayat yang sulit. Ketika dikatakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya, mungkin tadi pagi kita sudah bikin dosa. Itu ya. Nah kalau saudara melihat terjemahan dalam bahasa Inggris, pengertiannya adalah tidak akan terus-menerus berbuat dosa. You will not keep on sinning misalnya, on doing sin. Kamu tidak akan terus-menerus. Artinya Anda tidak akan menjadikan itu habit, kebiasaan, apalagi kesenangan. Apalagi rasanya sesuatu yang begitu membahagiakan. Dengan bikin dosa, merasa senang, merasa bahagia. Enggak. Saudara sekalian, orang Kristen yang punya hidup kekal, yang punya hidup Allah dalam diri kita mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, ada satu perasaan, saya tahu saya bersalah. Saya harus bertobat. Saya bertobat. Saya ingin lebih baik lagi. Ingin lebih baik lagi. Itu. Makanya mengapa kita dalam proses pengudusan. Artinya kita mungkin belum sangat kudus. Tapi kita belajar menjadi lebih kudus. Kita tidak akan terus berbuat dosa. Kenapa? Karena hidup Allah itu yang menjadi faktor kehidupan baru dalam diri kita. Membuat kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Lebih kudus, lebih kudus, dan lebih kudus. Tidak akan terus hidup berbuat dosa. Ingin lebih baik. Saudara, mungkin itu malah salah satu tanda yang sangat jelas. Apakah betul-betul kita seorang Kristen? Apakah betul-betul kita seorang murid Kristus? Ketika berhadapan dengan dosa. Bukan bahwa kita tidak bisa berbuat dosa.
Tapi apakah Anda membiarkan diri Anda terus-menerus berkecimpung dalam dosa, terus-menerus senang dengan dosa, terus-menerus menikmati bahkan merasa berbahagia dengan dosa itu? Tapi kalau setiap kali Anda merasa berbuat salah dan Anda kecewa sekali dengan dirimu dan Anda ingin bertobat dan Anda bertobat dan memulai satu langkah baru lagi, sangat besar tandanya bahwa itu adalah hidup baru yang sedang bekerja dalam dirimu. Sedang akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kemudian dikatakan saudara sekalian, Yesus Kristus itu melindungi kita. Itu kan dikatakan demikian. Yaitu dia, anak Allah itu, Yesus Kristus disebut sebagai yang lahir dari Allah, dia melindungi kita. Di ayat yang ke-18. Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Yesus sebagai anak Allah. Dia melindungi kita. Betul dunia ini jahat. Betul di sekeliling kita banyak yang jahat. Tapi dia melindungi kita. Dia melindungi kita. Kemudian bahkan dikatakan demikian di ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Ini pengertiannya adalah bahwa kita diberikan pengertian untuk mengenal sang kebenaran itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya saudara, kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Karena kita ingin berbuat yang baik dan yang benar. Semakin kita berbuat yang benar, semakin kita berbuat yang baik, semakin kita akan berkurang berbuat jahat dan dosa. Betul kan? Begitu? Sebenarnya prinsipnya sederhana. Kalau kita mengenal Kristus, lebih dekat dengan Kristus, semakin berjalan dekat dengan Kristus, semakin berjalan menuju ke arah Kristus, semakin dekat dengan Kristus akan semakin jauh dari dosa. Semakin jauh dari dunia. Semakin jauh dari kejahatan. Sebenarnya itu. Kita diberikan pengertian untuk betul-betul mengenal kebenaran itu. Walaupun belum sempurna. Tapi ini proses. Punya hidup kekal itu kita cultivate, kita kembangkan. Menjadi kehidupan yang ikut dengan Yesus. Berfokus pada Yesus. Mengarahkan kepada Yesus. Karena itulah, maka dikatakan, hati-hati ayat 21. Ya, jangan jatuh ke dalam berhala. Kalau kita betul hati kita untuk Kristus, untuk Allah yang sesungguhnya. Allah yang benar. Tetapi kalau kita mulai menyimpang, kita mengarahkan kepada yang lain, itu berhala. Berhala itu adalah penipuan, kosong. Yesus adalah kebenaran, berhala itu kekosongan. Tapi seringkali dibalut dengan kenikmatan, kenyamanan, tawaran-tawaran duniawi. Itu membuat orang tertarik, tapi kosong, tidak benar. Itu bahkan palsu, bahkan sesat. Kalau hati kita tidak terpaut kepada Yesus, tidak semakin dekat dengan Yesus, pasti bisa tertarik kepada hal yang lain yang disebut dengan hati-hati berhala itu. Kalau hidup kita, hidup yang dialiri oleh hidup Allah, kita punya hidup kekal, gerakan yang paling normal adalah gerakan menuju kepada Kristus, gerakan menuju pada Allah, gerakan menuju kepada kehidupan yang mulia. Itu hidup kita yang sekarang. Itu cerita kisah hidup kita. Tetapi kalau kemudian kita tidak lakukan gerakan yang seperti itu, semakin dekat kepada Kristus, tidak ada pilihan lain, tidak ada yang namanya netral. Berarti pada saat itu Anda sedang mulai tertarik kepada hal yang dunia. Kepada hal-hal yang lain di luar Kristus. Itu lebih mulia, itu lebih utama. Itulah disebut berhala. Nah, kenapa? Karena itulah banyak kehidupan menjadi kosong. Orang-orang yang paling terhormat, paling hebat, paling kaya, ternyata di dalamnya penuh dengan kekosongan. Akhirnya pakai narkoba, penuh dengan penipuan, berakhir di penjara. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Tapi yang punya Kristus akan mempunyai kehidupan yang penuh, yang berbahagia. Ada satu kepercayaan yang sungguh-sungguh. Kalau ada kebutuhan, ada keinginan, kita sampaikan kepada Allah. Kita minta kepada Dia. Kita tahu Dia mendengarkan kita. Kalau Dia mendengarkan kita, saudara, itulah dasar kehidupan kita. Mengapa kita berdoa. Kita tahu, kita persis tahu. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Kita minta ikan. Dia tidak akan pernah memberi kita ular beracun. Kita minta roti. Dia mendengarkan. Dan Allah dan Bapa yang seperti itu
tidak mungkin memberi kita batu. Itu saudara yang menjadi keyakinan kita. Dia mendengarkan kita. Jadi hati-hati. Jangan terpesona untuk hal-hal yang lain. Mari kita lebih fokuskan diri kita, hidup kita kepada Allah. Kalau kita punya hidup kekal, biarlah itu yang terus memancar dari diri kita. Dalam persambungan dengan hidup Allah. Dalam doa kepada Allah. Dalam doa kepada orang-orang lain. Dan di dalam hidup yang lebih kudus. Lebih mengikut Yesus. Lebih mengikut kebenaran itu. Bukan kepada berhala-berhala yang kosong. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan bersama membaca Alkitab firman Tuhan. Dan boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami Tuhan. Teruslah firman-Mu boleh digalikan untuk kami. Dan kami boleh terus belajar juga untuk menggali kebenaran-kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami boleh semakin diajar, dibekali, dibungkus, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar satu fakta bahwa kami memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami lahir dari Allah, kami berasal dari Allah, hidup Allah mengalir dalam hidup kami bersambungan dengan hidup Allah. Karena itu kami harus menghargai itu, bersyukur atas hal itu, dan kami boleh mengusahakan kehidupan kami. Kehidupan yang terus boleh menjalin hubungan yang yakin dan percaya kepada Allah. Hidup yang bahkan boleh mengalir keluar dalam doa kami untuk memberi orang lain kehidupan yang dari Allah. Dan hidup yang terus menerus dikuduskan oleh Allah. Hidup yang berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Bukan yang terpikat dan terpesona oleh berhala-berhala yang kosong. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mewakili daripada majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Andreas Simawan dan keluarga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan scan barcode dari depan kursi masing-masing atau ditransfer ke rekening BCA 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita akan menaikkan pujian persembahan, yaitu persembahanku.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit diri. Kami minta dengan hormat Pendeta Paulus Daun untuk menaikkan doa persembahan. Paulus Bolu, maaf. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kami senang sekali bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran setiap kita di dalam ibadah di gedung gereja ataupun kita yang hadir mengikuti ibadah secara online via YouTube. Ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kita bersyukur hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret dan minggu depan adalah minggu pertama di bulan April. Karena itu kita akan mengadakan perjamuan kudus secara onsite dan secara live streaming di KU1 dan KU2. Karena itu bagi setiap jemaat yang akan ikut sakramen perjamuan kudus bisa mempersiapkan hati. Dan bagi setiap jemaat yang ikut di dalam ibadah online, maka silakan mengambil paket perjamuan kudus di gereja pada waktu jam kantor, Selasa sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Apabila mengalami kesulitan saat mengambil paket perjamuan, silakan menghubungi tata usaha. Kemudian minggu pertama, kita akan membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati akan usaha dan pekerjaan kita. Berkaitan dengan ibadah onsite, kita bersyukur kita sudah mengadakan 2 kali ibadah, yaitu jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi untuk KU yang kedua. Dan mulai minggu yang lalu, maka majelis menetapkan bahwa jemaat yang akan hadir secara onsite tidak perlu mengisi link pendaftaran ibadah, tetapi perlu memperhatikan beberapa ketentuan berkaitan dengan kehadiran, yaitu sudah melakukan vaksin minimal 2 kali, menggunakan masker dan cek suhu dengan suhu normal batas yaitu 37,5. Kemudian jika ada gejala batuk, pilek, flu, demam, atau gejala lainnya bisa tetap ibadah secara online di rumah. Kemudian Rabu 30 Maret akan ada kebaktian doa 7:30 malam di via Zoom dan via YouTube dengan ID yang sama seperti itu ya, dan mengundang setiap kita untuk bersama-sama hadir. Dan kemudian kita bersyukur hari ini kita keluarga besar GKI Karawaci menyambut 2 orang jemaat yang telah setia beribadah dan telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota GKI Karawaci melalui atestasi masuk menjadi anggota GKI Karawaci. 2 rekan kita adalah Bapak Lim Migi Trisnadi Elias dan kemudian Ibu Lydia Aurini Jonathan. Dan saya mengundang kedua rekan untuk maju, dan kami juga mengundang Ketua Majelis GKI Karawaci Bapak Ji Robert Haditama mewakili
gereja memberikan surat dan kartu anggota. Silakan berdiri Pak Robert di sini, Pak Lim dan Bu Lydia di sebelah sini. Silakan. Kita memberikan tepuk tangan untuk anggota keluarga baru. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kemudian berita sukacita selanjutnya adalah berita rencana pernikahan. Sabtu 16 April 2022, Saudara Roland Jayanto dan Saudari Christine Tafeni hadir saat ini ya. Oke, bisa berdiri Roland dan Christine. Ini yang akan menjalani pemberkatan pernikahan. Silakan duduk. Dan kita terus doakan untuk hal ini. Jika ada sanggahan, bisa memberitahukan kepada majelis secara tertulis. Kemudian dari Sinode GKY mengadakan seminar PWG dengan topik bergereja di era pasca pandemi yang diadakan secara online melalui Zoom meeting pada Sabtu 2 April jam 9 pagi sampai jam 11 siang dengan meeting ID 86003863829 dengan passcode 352071 mengundang majelis, pengurus komisi, aktivis, dan seluruh jemaat untuk mengikuti seminar ini. Demikian, Tuhan berkati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat berdiri. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan tidak berhenti di tempat ini, tapi kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus, taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan ketahuilah bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, sumber perlindungan, sumber kasih karunia, dan sumber damai sejahtera. Karena itu buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh kebaktian sampai di sini.